Assalamualaikum, selamat datang di channel Expo Studio. Saya Widi Mutakin, founder dari Expo Studio. Di video kali ini, kami menghadirkan desain rumah satu lantai dengan ukuran bangunan cukup kecil, yaitu 6 kali 10 meter, tapi dengan luas tanah yang sedang, yaitu 10 kali 16 meter. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Cocok bagi Anda yang memiliki keluarga kecil yang terdiri dari 4 orang saja, yaitu suami, istri, dan 2 orang anak. Seperti yang Anda lihat, desain depan bangunan atau fasadnya bergaya Skandinavian, dengan warna-warna natural yang cenderung kalem. Bangunan utama memiliki atap model pelana yang berbelok atau letter L, menggunakan struktur baja ringan dan jenis genteng spandek. Area atap yang tidak tertutup genteng, kami tutup dengan dak beton yang dicat putih untuk menghalau panas matahari. Selain untuk keindahan, variasi dak beton ini juga digunakan untuk mempermudah akses ke atap genteng dan juga untuk menempatkan tangki air dan peralatan lainnya seperti unit AC outdoor dan juga panel surya misalnya. Anda juga bisa melihat kalau atap teras samping memiliki skylight yang ditutup dengan tempered glass. Yang unik dari rumah ini adalah ia memiliki 2 teras, satu di depan dan satunya lagi di samping kiri bangunan. Rumah ini juga memiliki 2 pekarangan hijau di depan dan di belakang, serta 2 area hijau kecil di sisi kanan dan kirinya. Kami tidak membuat pagar untuk desain 3D rumah ini, tapi Anda bisa menambahkannya dengan mudah jika diperlukan. Garasi depan dapat menampung 1 mobil yang panjangnya sekitar 4 meter dan 1 motor di sebelahnya. Sebenarnya, mobil besar yang panjangnya hampir 5 meter masih muat. Hanya saja, Anda harus mengorbankan kursi dan meja yang ada di teras depan. Antara teras depan dan teras samping, kami buatkan sekat berupa kolom-kolom kayu atau WPC yang berfungsi sebagai penjaga privasi penghuni rumah. Pada sekat ini, kami tempatkan pintu yang tersembunyi yang bisa dibuka sehingga mempermudah akses ke teras samping dan juga dapur yang ada di belakang. Sekarang, mari kita tengok interiornya. Saat masuk pintu utama, kita langsung disambut dengan ruang keluarga yang juga merangkap sebagai ruang tamu dan ruang media. Karena ukuran bangunan yang tidak terlalu besar, pemanfaatan ruang di rumah ini harus benar-benar dimaksimalkan. Untuk dinding utama, tempat TV dan kabinetnya berada, kami padu-padankan wallboard motif marmer hitam dan slats kayu di tengahnya. Kami tempatkan two-seater sofa, floor lamp, coffee table, dan karpet agar ruang keluarga ini terasa nyaman. Anda dapat mengganti sofa ini dengan three-seater sofa dengan menghilangkan floor lamp. Tapi tetap Anda harus memilih produk sofa yang tidak terlalu lebar menimbang keterbatasan lebar ruangan. Agar tidak terkesan sempit, ruang keluarga dan ruang makan kami buat tanpa sekat. Penempatan sofa di tengah dan juga kabinet custom di belakangnya sudah cukup sebagai pemisah ruangan. Aksen garis-garis emas kami tambahkan pada ceiling bagian atas untuk memberikan kesan mewah. Lampu LED kami pilihkan juga yang berbentuk kotak, tapi dipasang dengan diputar 45 derajat agar sejajar dengan aksen garis-garis emasnya. Karena rumah ini dirancang untuk dihuni oleh 4 orang, kami pilihkan meja makan yang tidak terlalu besar dengan 4 kursi makan yang disusun secara diagonal agar lebih optimal pemanfaatan ruangnya. Di belakang meja makan, kami tempatkan buffet berwarna abu-abu gelap, panel dinding kayu, dan cermin hias dengan pola lingkaran-lingkaran emas yang mirip bulan sabit. Kami letakkan pot tanaman di sisi buffet agar suasana di ruangan ini terasa segar dan alami. Sekadar mengingatkan, kalau Anda belum subscribe channel ini, mohon subscribe dulu agar tidak ketinggalan konten desain rumah menarik lainnya. Jika Anda membutuhkan jasa desain dan bangun rumah yang terintegrasi, baik arsitektur maupun interiornya, jangan ragu untuk menghubungi kami. Khusus untuk rekan-rekan arsitek dan developer, kami juga menyediakan berbagai jasa pendukung rancang bangun, seperti 3D rendering, animasi, DED atau gambar kerja CAD detail, sampai dokumentasi BIM. Belok kanan dari arah ruang makan, kita bisa menemukan 2 pintu. Pintu yang di sisi kanan menuju ke kamar tidur utama. Karena keterbatasan luas bangunan,
kamar tidur utama ini hanya berukuran kurang dari 3 kali 3 meter. Pada headboard, kami pasang panel-panel berwarna beige, mirip dengan yang ada di ruang tengah. Kami tambahkan juga recessed light di atasnya. Nightstand atau meja sisi kami buat secara custom, memiliki laci di bagian atasnya dan penyimpanan terbuka di bawahnya. Lemari pakaian juga kami desain custom. Sekali lagi, mengakali lahan yang terbatas, dua pintunya kami buat model geser agar tidak menabrak ranjang di depannya ketika dibuka. Yang unik dari rumah ini adalah setiap kamar tidurnya memiliki dua jendela hidup yang berada di dua sisi yang berbeda. Hal ini tentunya bermanfaat sebagai cross ventilation, sehingga udara tetap segar meskipun AC dalam kondisi dimatikan. Keluar dari kamar utama, jika berbelok ke kanan, kita akan mendapati toilet. Meskipun tidak besar, toilet ini cukup lengkap karena memiliki wastafel dan juga shower. Cermin besar pada wastafel memiliki lampu LED yang tertanam yang memanjang secara vertikal. Kami tempatkan juga recessed light pada sisi dinding kloset dan shower sebagai aksen dan pencahayaan tambahan. Jika kita keluar dari toilet mengarah ke area dapur, kita bisa menemukan satu pintu lagi di sisi kiri untuk mengakses kamar anak-anak. Ukurannya sama dengan ukuran kamar utama, yaitu 3 kali 3 meter kurang. Kamar ini dikondisikan untuk 2 anak laki-laki atau 2 anak perempuan. Memang tidak kami desain meja belajar di kamar ini, tapi kalau Anda perlu, nightstand yang berada di tengah dapat diganti dengan produk meja belajar yang ukurannya compact. Desain dari nightstand dan lemari baju kami buat sama persis dengan yang ada di kamar tidur utama. Untuk penyimpanan buku-buku belajar, kami tempatkan kabinet gantung kecil di atas tempat tidur. Kami tambahkan juga lampu LED di bawahnya, agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman meskipun di atas kasur. Ruangan terakhir yang ingin kita bahas adalah area dapur yang juga merangkap sebagai ruangan laundry. Untuk sirkulasi udara dan mengurangi efek uap atau asap masakan di dalam rumah, kami buatkan pintu geser kaca besar yang dapat dibuka lebar. Selain itu juga, kami tempatkan jendela yang bisa dibuka tepat di depan posisi kompor. Tentunya, tidak lupa kami pasang produk cooking hood di atas posisi kompor yang dapat menghisap asap masakan secara langsung. Perpaduan warna kayu dan warna beige kami pilih agar masih ada keharmonisan area dapur dengan ruangan yang lain. Akan tetapi, untuk backsplash, kami pilihkan keramik biru muda atau indigo agar dapur tetap memiliki ciri khasnya sendiri. Keluar dari dapur melalui pintu geser, kita dapat mengakses teras samping. Saat ini, kami tempatkan sofa dan coffee table outdoor sebagaimana yang sudah kita lihat sebelumnya di awal video. Atap skylight dengan tempered glass memungkinkan cahaya matahari masuk tapi tetap aman ketika hujan turun. Itulah sebabnya area ini bisa dimanfaatkan sebagai area jemur. Dari teras samping, kita bisa mengakses pekarangan belakang yang saat ini kami manfaatkan sebagai taman hijau. Kalau Anda mau, Anda bisa membangun kolam renang kecil di area belakang ini. Demikianlah house tour desain rumah kami yang terbaru. Jika Anda memerlukan denah rumah ini, Anda bisa mengunduhnya secara gratis melalui link yang ada di bagian deskripsi. Dan jika Anda perlu jasa desain rumah yang lengkap dan terintegrasi, maka insya Allah kami dari tim Expose Studio siap untuk membantu Anda. Untuk terus update ulasan rumah seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini dan juga follow sosial media kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.